Sekarang kita akan mencoba menggunakan kedua micro SD ini menggunakan HP Sony Xperia M. Kita akan lanjutkan dengan menggunakan memori kelas 4 sebesar 16 GB. Ya, menggunakan memori kelas 4 kita tentunya akan membuka casing terlebih dahulu. Kita membuka casing. Ya, dalamnya karena Xperia M2 ada 2 slot memori, SIM card, ada 1 slot memori. Nah, di sini ada 2 kartu memori yang tadi sudah kita ulas. Ada yang memori SD card kelas 4, yakni ini mereknya lokal. Di sini ada memori kelas 10, di sini saya gunakan merek Toshiba. Terlebih dahulu kita akan gunakan yang kelas 4. Selanjutnya kita akan menggunakan kelas 10 sebagai perbandingan. Kita pakai yang kelas 4 terlebih dahulu. Ya. Kita akan masukkan. Oke. Biasanya memori dimasukkan seharusnya dalam keadaan mati, saya lupa tadi mematikannya. Tapi kita lihat apakah memang terdeteksi. Kita ambil menu penyimpanan. Penyimpanan, ya. Penyimpanan internal, eksternal. Ya, sudah terbaca ternyata. Di sini saya partisi sehingga didapatkan di sini sebesar 7 GB, 10 GB. Padahal memorinya ada 16, namun saya partisi 10 dan ada 3 GB dan juga 1 GB. Dengan partisi lain untuk keperluan link to SD. Kita lihat dari sisi kecepatan. Kalau perlu kita tes benchmark ketika menggunakan kartu memori kelas 4. Di sini ada AnTuTu benchmark. Ya, ini pada saat sebelumnya. Kita akan lakukan uji kembali. Ya, setelah kita lakukan benchmark dengan menggunakan AnTuTu, ternyata didapatkan skor Xperia M Dual ini sebesar 7.753. Apakah nantinya ini berpengaruh dengan memori lain? Apabila kita mengganti memori, apakah berpengaruh dengan performa? Kita akan melihat perbandingan selanjutnya dengan menggunakan memori yang menggunakan kelas 10 dengan kapasitas yang sama. Ya, berikut kita gunakan SD card kelas 10. Hal ini merek Toshiba. Kita akan masukkan ke handphone. Oke, tutup. Kemudian kita nyalakan. Ya.
Sekarang sudah menyala. Kita lihat bersama-sama bagaimana performa dari memori ini. Ya, kita akan mencoba bagaimana performa smartphone Sony Xperia M ini ketika sudah menggunakan eksternal memori kelas 10. Oke, dari sisi performa kita bandingkan dengan sebelumnya, masih smooth. Kita langsung saja ke benchmark. Kalau tadi hasil benchmark 7753 dengan menggunakan memori kelas 4, sekarang kita akan lakukan uji kembali ketika menggunakan kelas 10. Yuk. Kebetulan saya sudah browsing sedikit banyak mengenai penjelasan tentang perbedaan kelas ini. Di sini bisa kita lihat kelas memori kelas 2 diindikasikan ditandai dengan speed. Jadi speednya 2 Mbps. Kelas 4 itu 4 MB per second, kelas 6 itu 6 MB per second, kelas 10 MB per second. Nah, ada juga lagi tipe UHS 312 MB per second. Nah, dari percobaan kita kelas 4 dan kelas 10 sudah jelas kecepatan dengan memori 4 MB per second adalah dinyatakan di sini 4 MB per second. Sementara kelas 10 kecepatan aksi bacanya adalah 10 MB per second. Nah, bagaimana dengan hasil performa? Kita akan melihat hasil daripada benchmark, apakah memang mempengaruhi daripada sistem sehingga performa lebih cepat, atau malah tidak berpengaruh sama sekali dengan sistem. Wow, sekarang setelah kita melakukan benchmark dengan Antutu, hasilnya sangat spektakuler. Kita bisa lihat di sini, di mana ada Samsung Galaxy Note, di sini ada Redmi, dan di sini ada C2005 Sony Xperia M sebesar 12.048. Bisa kita bayangkan tadi sebesar 7.000, sekarang kita sudah mencapai 12.000. Jadi benar apa yang dikatakan perbedaan kelas di website ini adalah kecepatan tulis ya. Kelas SD card ditentukan hanya oleh kecepatan tulisnya dan bukan kecepatan bacanya. Artinya semakin cepat dia menulis, sedikit banyak mempengaruhi daripada sistem. Itu menyimpan data saat proses transfer data. Di sini sangat jelas dengan hasil ini, ternyata dengan menggunakan memori kelas 10 juga mempengaruhi sistem, dan sistem akan lebih cepat ketika menggunakan memori kelas 10 dibanding kalau kita menggunakan memori kelas 4, maka sistem akan sangat terbebani. Mungkin sekian review dari kami. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap di OSHPandroid.com. Dadah.